Selamat pagi, Nak Lastri. Selamat pagi, Abang. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Abang Simajuntak. Halo, Amang. Dari Papan Mas. Siap, Inang. Inang Rosiana. Siap, Amang. Hadir. Oke. Karena ini sudah jam 10, akan kita mulai acara kita. Halo, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang di Gereja Kasih Anugerah. Iya, Bapak. Kita mulai acara kita sekarang, Pak Evan. Baik, Pak. Baik, Pak Romulo. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada Sabtu pagi ini dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang di Gereja Kasih Anugerah. Untuk yang bertugas pada hari ini, Pengkhotbah Amang Pendeta Philip F. Nainggolan, liturgis kita, Situa AB Siburian, dan doa syafaat Situa J. Gurning. Nanti kata sambutan disampaikan oleh Situa Evangelis Rosiana Pasaribu. Akan kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada Amang Situa AB Siburian. Silakan, Amang. Baik, Inang. Selamat pagi buat saudara-saudaraku yang di bola kapal. Selamat pagi. Shalom. Salam. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera. Ibadah pelayanan di Gereja Kasih Anugerah Lapas Bola Kapal. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita merendahkan diri dan meminta kekuatan bagi Tuhan saat teduh dimulai. Selesai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Padahal ada mukanya ya kamu dulu sini dulu. Kan makanya harus siap-siap. Nih. Memberi berkat. Suaranya termute semua, Amang. Suaranya kenapa termute?
Ini hostnya yang mute semua. Jadi kalau hostnya buka, Mas Rijal, Mas Rijal. hostnya termute. Jadi kalau hostnya termute, semuanya kita termute, nggak bisa dengar. Shalom, Mamang. Shalom. Mas Rijal, tolong jangan di-mute. Kalau Shalom. hostnya mute sendiri, semuanya kan termute semuanya. Jadi tolong host buka aja mute-nya biar supaya kita nggak termute. Shalom. Halo Pak Evan, di unmute dari itu, dari Gereja Kasih Anugerah. Nggak kedengaran suaranya. Mohon maaf Pak. Shalom, Mamang. Cek Pak, tes sound. Oh udah, oke. Kita nyanyikan ayat yang terakhir ya. Oke, baik Pak. Oke. Allah kita percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baru di hati kami, oh curahkan dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari
El Shaddai. Kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari buku Kidung Agung 2, dimulai dari ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok
melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepada aku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku sungguh berpasuku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku sungguh berpasuku. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolong kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya
aku meninggalkan Engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah yang hati, jamalah. Segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Yang hati yang getar hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, bimbinglah. Saudaraku, kita mendengarkan kesaksian yaitu dari Jemaat Gereja Kasih Anugerah Lapas Bulak Kapal. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, kita diberi kesempatan untuk mungkin ada teman-teman, saudaraku yang ingin memberikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan. Atau mungkin dengan puji-pujian juga boleh. Yuk, mari silakan. Siapa nih? Siapa yang memberikan suaranya yang terbaik mungkin? Yang indah. Haleluya. Shalom. Tanpa memperhatikan hormat, saya panggil Laisi Konflik sama Oma. Oke. Oma. Di sini kami memperkenalkan nama dulu kali ya Pak ya. Ya Bang ya. Ya dari Opa dulu lah. Perkenalkan nama Pak. Perkenalkan nama saya Opa. Nah, saya Gunarman Siomi. Saya sendiri itu siapa? Di sini kami membawakan satu lagu buat memuji nama Tuhan yang berjudul bukan kekuatan dan Tuhanlah kekuatan. Amin. Atau Opa mau bercerita dulu saudara? Coba Opa bercerita dulu tentang Tuhan dulu tentang lagu ini. Segala puji Tuhan, karena Tuhan saat ini saya merasa bahagia. Sekarang saya ada dalam penjara, tetapi ibuku di dalam penjara, tetapi hati dan juga tidak dipenjarakan. Tuhan. Terus Bapak Ibu gimana Pak Demis?
Mungkin lagu taman bagian dari lagu sini, di mana salah coba melakukan prosesi dalam memilih saya lagu ini kenapa disampaikan satu nama ini dari Subsidi pun, tapi mengenai lagu Bangsa ini untuk Tuhan. Lagu itu apa? Kita itu persimpangan buat Tuhan ya. Oke. Terima kasih atas kesaksiannya, yang artinya bukan karena kekuatan kita bisa kita berkumpul, berjumpa pada pagi hari ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita dua syafaat.
Anak-anak Tuhan, warga binaan Lapas Bulok Kapal. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami puja, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah live streaming atau Zoom yang dilaksanakan oleh gerejamu HKBP Distrik 19 Bekasi melalui HKBP Papan Mas. Kesemuanya ini Tuhan, atas kasih dan karunia-Mu yang kami rasakan, hingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Kami juga mengucap syukur atas tuntunan dan berkat kasih Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Terlebih-lebih firman Tuhan yang selalu kami dengar dan kami camkan di dalam hati dan pikiran kami dan perbuatan kami, sehingga kami dapat hidup di dalam nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus segenap pelayanan-pelayanan gerejamu, baik itu majelis gereja, diakonis, pendeta, dan semua yang berperan dalam gerejamu, agar setiap pelayanan Tuhan berkenan di dalam kerajaan Tuhan. Demikian juga semua anggota jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat-hikmat surgawi dan sukacita yang membuat kami damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian besok pada hari Minggu, di mana kami akan melakukan ibadah Minggu di gereja kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, kiranya dalam ibadah Minggu besok, Tuhanlah yang senantiasa memberikan kuasa dan Roh Kudus-Mu di dalam setiap pelayanan, baik itu pelayanan di gereja maupun di rumah, agar kami selalu senantiasa dapat mendengar firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan memberikan persembahan-persembahan yang hidup buat kerajaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, bangsa dan negara kami, dari pimpinan yang tertinggi sampai yang paling terendah, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat-hikmat kepemimpinan yang damai, kepemimpinan yang adil dan bijaksana terhadap semua kami warga masyarakatnya. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anak warga binaan Lapas Bulok Kapal, yang mereka pada saat ini berkenan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekaligus untuk menyerahkan dirinya ya Tuhan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesuslah senantiasa yang memberikan kekuatan maupun yang memberikan hikmat-hikmat sukacita surgawi yang dari Tuhan, agar dimanapun mereka pada saat ini dalam keadaan menerima suatu ganjaran dunia ini melalui warga binaan. Kami tahu ya Tuhan, itu semuanya tidak melalui kesadaran mereka dan tidak keinginan mereka, tapi di dalam perjalanan hidupnya, karena kami tahu ya Tuhan, dunia ini adalah penuh dengan segala cobaan, penuh dengan segala tantangan yang kami hadapin di dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak binaan ini Tuhan, Engkau jagain mereka,
di tempat binaan, Engkau beri kekuatan dan ketabahan. Dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan mereka damai sejahtera di dalam lapas, sehingga mereka satu dengan lain tidak saling ribut atau saling bergulat dalam menghadapi tantangan hidupnya. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun mereka. Demikian juga Tuhan, keluarga, warga binaan, bapak dan ibu, istri dan anak yang mereka tinggalkan demi untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga binaan di lapas. Kiranya Tuhan menjagai keluarga mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada. Beri kekuatan Tuhan, berikan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, agar senantiasa mereka dapat bersuka cita menanti kepulangan anggota keluarga atau suami atau anak atau ayah kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat, tak kurang apapun juga. Itulah permohonan dan doa kami kepada warga binaan lapas Bulak Kapal. Kiranya kasih Tuhan, kasih karunia-Mu yang senantiasa beserta mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, pelaksanaan ibadah ini yang kurang lebih kiranya Engkau sempurnakan saja Tuhan, agar semuanya layak di hadapan Tuhan. Kami orang yang berdosa ini Tuhan, kami tahu, terlebih-lebih anak warga binaan ini Tuhan, mereka di dunia ini melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga mereka tertawan di dalam warga binaan lapas. Mohon Tuhan ampunkan dosa dan perbuatan mereka, agar mereka layak kembali Tuhan menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai warga binaan lapas Bulak Kapal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, melalui perbuatan tingkah laku kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Mampirlah dan dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Cek, 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 cek. Kita bernyanyi dari firman-Mu, pelita bagi kakiku. Cek, cek.
Besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah jelas mendengarkan suara saya? Saya butuh. Benar, jelas sekali, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hatimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Pendeta Philip Fernanda Halasan Nainggolan. Kalau saya terlihat muda, memang saya masih muda. Lalu dalam kemudahan itu, saya diberikan Tuhan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Dan biarlah kita sama-sama juga berdoa dan berharap supaya firman itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan bagi kita di pagi menjelang siang ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan inilah keberanian kita, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, bahwa setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memanggil nama Tuhan, itu tidak dibatasi oleh masa lalu kehidupan kita. Amin. Setiap kali kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak membatasi permohonan kita itu dengan melihat-lihat masa lalu kita. Karena apa? Karena kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kalau nas ini berbicara tentang keberanian kita dalam berdoa, di dalam kepercayaan kita, maka masing-masing pribadi-pribadi kita harus merenungkan apakah makna dari keberanian menurut pemahaman saya saat ini. Apakah berani bertindak melakukan sesuatu? Apakah berani menentang sesuatu? Atau berani untuk tidak berdoa sama sekali? Atau berani untuk melawan Tuhan? Apakah keberanian yang menjadi pemahaman kita saat ini? Tetapi melalui firman Tuhan ini, keberanian kita diuji dengan satu situasi, yaitu
kamu berani percaya kepadanya. Percaya kepadanya di dalam doa. Kita tahu bersama-sama bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Tetapi mengapa ketika kita diperhadapkan dengan doa itu seringkali pilih yang lain sajalah. Saya kurang yakin untuk berdoa, pilih yang lain saja. Terkadang keberanian kita yang sangat menggebu-gebu dan ya tampak sangat garang dan temperamen ketika berhadapan dengan berdoa menjadi hal yang meragukan bagi kita. Kalau kita tahu, saya katakan tadi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita tahu bahwa setiap kali kita berdoa, tidak ada yang namanya masa lalu yang diingat-ingat Allah untuk menghambat doa kita itu. Oleh karena itu, Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya setiap kita memiliki permohonan dan kerinduan dalam hati kita masing-masing. Yang kita tahu bukan kita atau kemampuan kita tidak bisa meraihnya. Kita hanya bisa meraih itu di dalam doa. Oleh sebab itu, timbulkanlah keberanianmu untuk memohon kepada Allah. Terlebih lagi keberanianmu untuk benar-benar meninggalkan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Dan mintalah kepada Allah supaya Dia benar-benar mengubahkan hidup kita. Kita tahu bahwa Yesus sendiri telah mengatakan, setiap kali engkau berdoa, berdoalah di dalam namaku. Di dalam nama Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Kita yakin dan percaya Dia adalah penyelamat kita, kehidupan kita. Sebab penyelamat itu kita bisa rasakan bahwa Dia yang kudus itu, Dia yang bersama-sama dengan Allah Bapa itu, harus turun ke dunia untuk kita. Karena setiap kita yang duduk saat ini di tempat kursi kita masing-masing, dan saya yang berdiri di atas mimbar ini, memerlukan keselamatan itu. Dan berharga untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Sebab itu ketika kita berdoa, mintalah kepada Dia yang sangat menghargai kehidupan kita. Mintalah di dalam nama Yesus. Sebab dalam Matius 7 ayat 7 juga dikatakan seperti itu. Mintalah, mintalah. Dan setiap engkau meminta, engkau akan mendapatkan. Setiap engkau mencari, engkau akan menemukan. Dan setiap kali engkau mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Artinya setiap kali kita berdua dalam nama Yesus, segala sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, Dia akan nyatakan, perlihatkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu, Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam keberanian kita itu untuk berdoa, membawa diri kita kepada Tuhan, kita harus benar-benar taat. Taat mengerjakan setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita berani untuk memohon kepada Tuhan, maka kita harus berani juga untuk melakukan yang kita doakan kepada Tuhan. Kalau kita berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan supaya ubahkan hidup saya, kita harus juga berani melangkah hari ini untuk menjalani perubahan hidup itu. Sebab kita harus tahu, doa permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu menghadapi proses yang panjang untuk pengabulannya. Dan setiap orang menerima buah doanya, setiap kali orang menerima buah dari doanya, pertama sekali Tuhan akan ubahkan hidupnya.
Oleh karena itu, mari Bapak-Bapak yang terkasih, timbulkan keberanian dalam hatimu bahwa doa yang saya mohonkan kepada Tuhan bukanlah hal yang harus cepat saji yang saya terima. Tetapi saya akan menyiapkan hati saya dengan penuh sukacita, menikmati setiap proses sampai saya menikmati buah dari doa saya. Itulah kekuatan bagi kita, orang percaya di dalam Kristus Yesus. Di luar sini kami merasakan dampak COVID yang luar biasa di dalam kehidupan, yang mempengaruhi sisi-sisi kehidupan, bahkan yang paling dibutuhkan setiap hari adalah perekonomian. Lalu saya katakan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit di tengah-tengah perekonomian dengan pandemi COVID-19 ini, apakah kita harus jatuh ke dalam dosa lagi? Saya katakan tidak. Sebab bagaimana kita benar-benar berserah, berani menyerahkan segala sesuatu, bahkan hidup terkecil kita ini kepada Tuhan, sebegitunya juga Tuhan akan membukakan pikiran kita dan memampukan kita melangkah. Bahwa hidup ini tidak dibatasi oleh kesulitan. Tetapi hidup ini harus berjalan dengan sukacita dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan semua kita bisa menerima itu. Amin. Ya, kita semua bisa menerima itu. Dan kita semua berhak menerima itu pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Lalu dikatakan yang terakhir, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya cerita sedikit lagi begini. Di penggalan yang terakhir dalam nas ini. Kalau kita baca kitab Lukas pasal yang pertama, Lukas 1 ayat 38, Lukas 1 ayat 38 dikatakan seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu ingat kembali peristiwa Yesus di Getsemani. Ketika Yesus di Getsemani, dia berdoa dengan mengeluarkan peluh darah. Dia berkata, kalau bisa cawan ini beralih daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi. Bapak-bapak lihat peristiwa itu dari Maria diturunkan kepada Yesus. Ibu dan anak sama-sama memahami iman yang sama terhadap yang harus mereka hadapi di dunia ini. Adalah jadilah kehendak-Mu. Oleh karena itu kita sebagai umat Allah di seluruh dunia ini, umatnya Tuhan yang taat setia kepada Yesus Kristus, seperti jawaban ibunya itu, Maria, yang diturunkan kepada Yesus, yang menyerahkan segala sesuatu yang dia minta kepada Tuhan, dan menjalani yang dia minta itu menurut kehendak Allah. Itu sebabnya setiap kita pun, ketika kita berdoa, kita berani berdoa, meminta kepada Tuhan, ingat, mohonkanlah ketika engkau menjalani proses doamu itu, supaya itu seturut dengan kehendak-Nya Allah. Dan ketika engkau menerima buah doamu itu, maka itu untuk kemuliaan nama Allah yang telah melayakkanmu sampai ke buah permohonan. Itulah buah doamu itu. Saya pikir ini kita harus ingat semua. Ingat semua. Apa yang dikatakan Maria dalam Lukas itu juga dikatakan Yesus di masa-masa penderitaannya. Yang dijawab Maria dalam situasi dia sangat kalut. Kenapa saya perempuan, perawan, saya hamil? Tetapi di dalam itu dia percaya. Dalam keraguan dan ketakutannya itu dia percaya. Kehendak Allah bisa luar biasa mengubahkan hidupnya.
Dan Yesus juga melakukan itu di Getsemani. Dia sangat takut kalau boleh cawan ini beralih daripadaku. Tetapi karena itu adalah kehendak Allah, itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa, menyukakan hati orang setiap zaman. Keselamatan. Itu sebabnya hidupmu yang sekarang ini, ketika engkau mengatakan di dalam doamu bahwa semua harus sesuai dengan kehendak Allah, seturut dengan kehendak Allah, engkau harus bersukacita. Karena hal besar yang akan Allah tunjukkan dalam hidupmu. Karya yang besar dia akan tunjukkan padamu dalam hidupmu. Itu dilihat oleh orang-orang dan semakin termuliakanlah namanya. Menurut sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Kristus Yesus yang kami rasakan menjagai, melayakkan, memampukan, dan memberikan kami kesabaran untuk setiap proses waktu yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun di dalam tembok yang mengurung kami dari dunia yang bebas ini, kami percaya bahwa Engkau tetap ada setia bersama-sama dengan warga binaan Lapas Bulak Kapal yang hadir di ibadah kali ini. Dan kami yakin bahwa tidak ada tembok yang menghalangi doa permohonan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kekhawatiran, kerinduan untuk hal yang lebih baik dalam hidup kami, kami mohonkan Tuhan bentuk hati dan pikiran kami supaya mampu mempersiapkan diri untuk melakukannya. Dan jauhkan dari hal yang buruk. Dan berikan kesehatan buat semua bapak-bapak yang hadir maupun majelis jemaatmu yang melayani saat ini. Supaya dengan itu Tuhan kami yakin percaya kesehatan adalah jalannya Tuhan buat kami melihat dan menikmati berkat-Mu yang lebih banyak lagi. Dan ajari kami semua bahwa setiap kali kami akan menerima berkat-Mu itu, kami harus menunjukkan ketaatan kami kepadamu. Dan semuanya yang kami terima itu harus seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kasihani kami Tuhan di dalam kesesakan ini, di dalam hal yang mengganggu jiwa kami ini, di dalam setiap penderitaan, hadirlah Tuhan menguatkan kami, mampukan kami melewatinya dengan penuh kesabaran yang daripada-Mu. Engkau berikan damai di tengah-tengah warga binaan Lapas Bulak Kapal, antara sipir dan warga binaan, dan kami semua yang akan menantikan kedatangan mereka ketika mengakhiri masa hukumannya sebagai warga binaan. Tuhanlah yang menanamkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Supaya dengan itu Tuhan, kemuliaan-Mu semakin bersinar di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah waktunya Tuhan mengangkat setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang dapat ditiru kesabaran dan iman setianya. Oleh karena itu, Tuhan tolong dalam setiap proses hidup supaya tetap sehat, dan buat keluarga yang menantikan dan merindukan mereka, Tuhan jagai hati dan pikiran supaya setiap keluarga benar-benar Engkau tempa juga menjadi orang-orang yang taat setia kepadamu. Dan setiap orang yang mereka rindukan, Tuhan jagai hati dan pikirannya juga. Supaya benar-benar dengan rasa rindu yang Tuhan berikan itu,
warga binaan Lapas Bulak Kapal menjadi warga yang baik. Pada saat remisi dan pemotongan hukuman, mereka mendapatkannya sebagai hadiah atas ketaatan kepadamu. Sehingga semakin cepat mereka juga bisa bertemu dengan orang-orang yang dirindukannya, keluarganya masing-masing. Tuhan, tolong ketika mereka keluar dari binaan Lapas Bulak Kapal, mampukan mereka menjadi manusia yang benar-benar mengasihi Engkau. Sehingga Engkau tunjukkan kepada mereka jalan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mereka jalankan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan yang baik, kami dalam situasi COVID-19, oleh karena itu berkati pemerintah kami. Semuanya Engkau berikan kebijaksanaan supaya memakai kuasa yang daripadamu, memikirkan dan melakukan usaha untuk mensejahterakan kami semua rakyat Indonesia. Kami tahu ketika kesejahteraan itu kami rasakan, kejahatan akan berkurang. Mampukan pemerintah kami untuk mewujudkannya. Dan terkhusus buat segala orang, semua pegawai di Lapas Bulak Kapal. Dari pimpinan Lapas Bulak Kapal, semua sipir-sipirnya. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Engkau mampukan menjadi umat yang taat setia kepadamu. Supaya dengan itu Tuhan, kami yakin dan percaya, semua bertekuk lutut dan menyerukan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Matikan kameranya. Matikan kameranya. Mana? Saya tutup. Kan menutup kameranya. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus daging-Nya bagiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa tangan-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal Dia pelebur. Namun ku tahu, dan ku percaya,
terluka hingga harinya kelak. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Seluruhnya hidupku tetap rahasia. Sebelum ku jumpa ayahku dan apa wajahnya, namun ku tahu dan ku percaya dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga aku terluka hingga hari yang kelak. Kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini Amin. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak-bapak yang terkasih. Kami pelayan yang bertugas demikianlah ibadah yang dilayani kami di gereja Kasih Anugerah Lapas Bulak Kapal atas nama Pendeta saya, Pendeta Philip Fernanda Halasan Nainggolan, Parhalado, Kami Sintua J. Gurning, Parhalado HKBP Papan Mas. saya sendiri, Situa AB Siburian, beserta multimedia dari HKBP Papan Mas, Resort Duta Permai, Distrik 19 Bekasi, mengucapkan salam sehat. Salam sehat. Oke, mau lihat Amang? Horas. Pak Ivan. Ya, Bapak Romulus. Karena kebaktian kita sudah selesai, atas sepatah dua kata dari Distrik 19 Bekasi, dipersilakan Inang Rusiana Pasaribu. Shalom. Shalom. Kami mewakili Badan Pelayanan Marturia HKBP Distrik 19 Bekasi mengucapkan terima kasih kepada yang bertugas dari HKBP Papan Mas, yaitu Amang Pendeta Philip Nainggolan, Amang Sintua AB Siburian, dan Amang J. Gurning. Semoga di dalam pelayanannya kasih Tuhan berserta selalu, dan salam sehat dari kami untuk seluruh pendeta, Parhalado, serta jemaat HKBP Papan Mas. Kepada saudara-saudara kami, jemaat gereja Kasih Anugerah yang terkasih, kepada pemain musik dan song leader,
Kiranya Roh Kudus mengurapi dalam pujian dan penyembahan. Kepada saudara-saudara kami yang menyampaikan kesaksian melalui pujian yang sangat indah dan menguatkan, dengan mengandalkan kekuatan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kepada Bapak Heri, Bapak Anto, dan Bapak Epam yang telah membantu dalam pelaksanaan ibadah kita pada saat ini, adalah sukacita yang sangat besar dari Tuhan. Kita boleh beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Dang Rosiana. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Kang Epan. Iya. Puji Tuhan. Baik para Romulus, tentunya saya mewakili teman-teman di sini dan juga mewakili tentunya Pak Anton dan Pak Heri. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari HKBP Distrik 19 Bekasi yang begitu setia, tetap selalu mengunjungi kami di sini walaupun via Zoom, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para siswa yang melayani pada untuk siswa yang melayani, yaitu dan juga untuk HKBP Papan Mas, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk gembala sidangnya. Mohon maaf. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para siswa yang telah melayani dan juga HKBP Papan Mas. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu, gembala sidang juga diberkati, dan juga keluarga di rumah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk bapak-bapak, untuk Bapak Romulus Harahap yang selalu setia Pak, tetap setia. Dan tentunya harapan kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, kasih setia Tuhan Yesus tetap menyertai Bapak, dan juga untuk keluarga Bapak Romulus di rumah, kasih Tuhan Yesus juga menyertai keluarga Bapak Romulus di rumah. Tentunya tidak lupa kami juga satu persatu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang melayani, tentunya Bapak Pendeta Philip Nainggolan. Terima kasih Bapak untuk pelayanan Bapak pada pagi hari ini, dan juga salam untuk Ibu di rumah, Ibu Pendeta di rumah. Terima kasih, keluarga juga diberkati di rumah. Pelayanan Bapak semakin dipakai oleh Tuhan, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak STJ Gurning, terima kasih. Kemudian Bapak SD Abi Siburian, kemudian Ibu Lasri Sibarani, terima kasih. Bapak Ruslan Lubis, terima kasih. Evangelis Ibu Rosiana Pasaribu, kemudian Ibu Rusida Manurung, kemudian Ibu Lasni Simajuntak. Terima kasih Ibu. Semuanya kami banyak terima kasih, dan harapan kami tentunya Tuhan Yesus memberkati Ibu, kasih Tuhan Yesus menyertai Ibu selalu, menyertai keluarga Ibu di rumah, dan selalu dijaga kesehatannya oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Begitu besar artinya pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu bagi kami dan teman-teman kami semua di sini. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sejahtera. Shalom. Baik, Terima kasih Kang Epan. Ya, terima kasih Ibu. Ada snack yang disediakan oleh HKBP Papan Mas. Kalaupun hanya snack, kita ucapkan terima kasih ya Pak Ivan. Ya, puji Tuhan Pak Romulus, terima kasih Kristus, kasih anugerah, kita sampai ketemu di bulan depan. Oleh karena itu kami mohon pamit, teman-teman, saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Salam sehat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Pak Romulus, kami mohon izin. Oke, kami izin, baik Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Oke, Mas Rizal Dien.
Terima kasih untuk kita semua. Mamang. Horas. Horas.